Aha, ham-ham. Ayo. Jangan bergerak. Aku yang tangani untukmu. Wah, kebetulan sekali, Nona. Ah, iya, Tuan, Anda bicara dengan saya? Gesper. Oh, roknya. Rok itu. Hang. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti maksud Anda. Apakah Anda salah orang? Nona Wei, betul kan? Pertama kali kita bertemu. Tolong jangan bersikap seperti sudah kenal dekat. Saya tidak tahu dari mana Anda mendengar nama saya. Saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan berinteraksi lagi di masa depan. Apakah saya cukup jelas? Oh. Mungkin Anda terlalu mirip dengan gadis yang dulu saya kenal. Saya salah mengira Anda sebagai orang lain. Maaf. Halo, siapa ini? Ah, halo. Boleh saya tanya, apakah Anda Tuan Lin Xiao? Ya. Siapa Anda? Oh, saya Wei Wei, perwakilan dari grup Chao. Saya akan mengordinasikan pengaturan mobil dengan Anda. Oh, saya sudah menunggu Anda lama sekali. Di mana Anda? Sekarang. Saya sedang di resepsionis sekarang. Di mana Anda? Oh, ke arah kanan depan Anda. Lurus terus. Tapi di sini nggak ada orang. Ah, kalau gitu belok kanan. Hei, stop, 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 di sana, lambaikan tanganmu. Aku cek dulu, jangan-jangan salah orang.
Oh. Aduh. Wem, maju dikit lagi ke depan. Hah? Pak, kamu parkirnya di mana sih tepatnya? Hei, Xiao Yu. Ah, Jangan bergerak. aha, Nah, ah. halo. Akulah yang kamu cari. Namaku Ling Xiao. Kita masih punya masa depan yang panjang bersama. Nona Wei, mohon bimbingannya. HMPH. Silakan lewat sini. Berani-beraninya kamu menipuku? Nona Wei, sudah berapa kali kita bertemu, ya? Mari kita kembali ke urusan bisnis. Tolong serahkan kontrak penjualannya. Khususnya bagian after sales-nya, oke? Jadi, kamu mau kopi atau teh? Masih minum jus? Kasih aku kontrak penjualannya. Aku lagi buru-buru. Bagaimana dengan kontraknya? Oh, ini kontraknya. Ini lumayan bagus. Nggak masalah. Kalau bisa, aku perlu bawa ini. Biar bosku lihat dulu. Halo, Oh, tentu saja. halo. Berhenti. Jangan bergerak. Merangkak lewat. Gimana kalau aku beliin yang baru? Lagi pula, aku masih utang baju sama kamu. Enggak. Kamu menghilang di depan mataku. Itu lebih efektif daripada apapun. Sekarang. Ini kayaknya tuan muda aku ya. Aku pergi dulu. Boleh enggak? Aduh, Nier sial banget. Kenapa? Baru ketemu dia aja udah sial. Halo. Ini Nona Wei? Iya. Kamu siapa? Halo, Nona Wei. Aku kepala stasiun televisi kota. Selamat, kamu terpilih sebagai penonton beruntung. Staf kami akan kasih hadiahnya nanti. Nona Mei, bisa kasih tahu nomor KTP dan nomor kartu ban kamu? Apa? Kamu bilang apa? Kamu bilang aku menampung dia? Kamu yakin? Hahaha. Stasiun TV apa sih kamu? Aku nggak pernah nonton acaranya. Lain kali, cari alasan yang lebih meyakinkan buat nipu orang dong. Cut. Udah selesai belum sih? Aku kasih tahu ya. Lu pikir aku teletubias gitu? Lu pakai otak dulu deh sebelum mau nipu orang. Kalau lu telepon lagi, percaya nggak? Weibomu bakal aku bongkar sampai lu jadi teletubi. Lu keluar rumah lupa makan otak ya? Alamak bos. Ya, tadi cuma dalam 2 jam. Beliin aku baju buat reuni kelas. Waktu buat nelponnya bongbong aja. Sisa waktu lu cuma 1 jam 56 menit. Kalau sampai waktunya aku nggak lihat bajunya, lu bisa main peran teletubi sendiri. Besok nggak usah kerja lagi. Kok bisa gini sih? Apa dosa aku ya? Tuhan kirim 2 orang ini buat nyiksa aku. Gimana nih? Gimana dong? Ning Sue. Halo. Ning Sue, tolong. Kalau kamu gak ada kenalin aku, kamu yang bakal nganterin aku ke kuburan.
Nonada, nungguin kamu setengah hari. Telepon juga nggak diangkat. Ini di mana sih? Ini dikasih alamatnya. Ini beneran kayaknya. Ayo cek dulu. Ayo. 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 Halo, apakah ini Bapak Su? Ya, Anda oh. Saya Bapak Zhao Zengnan dari grup Chao. Saya datang untuk mengambil pakaian. Silakan masuk. 2 orang. Mari ikut saya. Wah, Ini ada beberapa set, Pak Sao. Silakan pilih sendiri. Beritahu saya setelah Anda memutuskan. Bapak Su, terima kasih. terima kasih. Baiklah, saya harus pergi urusan dulu. Oke. Wah, wah, wah. Nah, coba tebak berapa harga satu setelan di sini. Aku nggak tahu. Ya, Ucapin terima kasih. Cepetan ucapin terima kasih. Aku harus sering ke tempat ini. semuanya pakaian pria. Kamu ngapain di sini? Sejelas apa sih tujuan ini? Lihat deh kancingnya. Wah, wah, ada tahunya loh. Kalau aku nggak salah, di sini menyediakan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya itu terlalu ribet. Baju dipakai 10 tahun. Kamu memang nggak ngerti soal itu. Ya, setelan bagus bisa tahan seumur hidup. Ya ampun, tugas mendesak adalah cepetan bantu dia milih baju. Oh, ya. Ini reuni kelas, kan? Nggak cuma buat pamer kualitas. Tapi juga nggak boleh terlalu norak. Wah, setelan formal ini auranya kuat banget. Nggak mungkin. Kalau gitu yang ini nggak cocok. Apaan sih? Ini kasual sekaligus formal. Tapi bahan ini kan linen. Gampang kusut. Gimana jadinya kalau bos nggak pulang ganti baju setelah kerja? Itu juga nggak bisa. Wah, yang ini. Nah, itu dia. Lumayan juga. Masih cukup puas. Nanti baju ini aku antar ke laundry. Setrika panas tinggi. Sok pelit amat sih. Kamu memang jago bikin masalah, ngomong kayak gitu. Iya aku yang bilang. Ganteng banget. Ambil barang-barangmu, cepat keluar. Nggak deh. Apa ini orang mesum dikirim Tuhan buat nyiksa aku? Kamu punya 10 menit buat sampai ke Beautiful Bar. Oke, kamu ini. Ayo minum-minum. 10 menit. Kamu pikir aku Profesor Du, bisa teleportasi? Ya udah aku nggak datang. Bangsat mesum. Hah? Kamu ini. Besok kamu nggak usah masuk kerja. Ella
Telat banget, udah telat. Hei, kenapa kamu panik banget? Buru-buru mau reinkarnasi, ya? Kalau nunggu lagi, nggak keburu buat jadi janin. Jangan-jangan mau nyenengin bos mesum itu lagi? Kamu tahu kan? Bener banget. Tebakanmu tepat. Tambah 10 koin, dadah. Hei, jangan lupa kunci pintu, ngerti? Ada apa sih? Bos mesum macam apa ini jam segini? Hah? Oh, Tuan Sao. Halo. Aku datang. Kamu lagi ngapain? Mau banyak? Kamu, pakai buat beli baju baru. Besok ikut aku ke pesta koktail. Aku yang perintahkan. Opsala, hei yo haha. Alaso oh. Oh ni, hahaha. Maika. Oh. Aku pulang. Sayang salju datang. Hei, kamu udah balik. Gimana caranya kamu bisa sampai sini? Lagi berantem sama ibumu lagi jam segini? Oh, bener sih. Ibuku bikin gila aja. Cerewet sepanjang hari. Masih dekat juga sama kamu. Tapi kamu udah datang. Kita berdua gak bakal tenang. Alas. Wai, aku mau mandi dulu. Ya udah, aku juga mau cuci muka. Alas. Kok aneh ya? Vivi. Kok aura maskulinmu kelihatan banget? Kamu ngomong apaan sih? Sekarang lagi sama cowok, ya? Siapa itu? Cepetan bilang, aku kenal apa enggak? Bosku mabuk. Aku anterin dia pulang. Oh, aku anterin kamu pulang. Kenapa gak nginep aja? Hah? Kamu demam, kan? Hei, aku? Aku bilang, Mbak W yang tua. Kamu umur 24, masih jomblo. Mikirin apa sih? Kenapa gak coba gombalin dia? Cowok ganteng mabuk tidur di sampingmu. Gimana bisa kamu lewatin kesempatan bagus kayak gitu? Ya, soalnya bosmu nelpon kamu. Itu artinya dia adanya sama kamu. Hei, udah gitu lu masih aja sok suci banget. Wajar aja lu jomblo. Ya udah, mikir dulu dah. Kamu pengen kamu biarin aja dia. Kita mau jadi korban anak sendiri. Gak sabar pengen cepet-cepet pergi. Emang hubungan kalian berdua itu gimana sih? Satu-satu, pada tua-tua semua. Kalian berdua gak ada fantasi apa-apa. Gimana rasanya punya cowok ganteng tidur di sebelah lu? Udah sok suci lagi. Mau ditunjukin ke siapa? Liatin gue main. Hehe. Opa. Kang Sahamida. Salaheyo. Kang Samida. Ning Sue. Salaheyo. Sini dulu, Kasa. Ini udah ditayangin 3 kali. Masih aja lu tonton, ya? Lagi lihat apa sih? Yang mana yang kelihatan lebih bagus? Mau pergi kemana? Mau ke hotel buat jagain pintu orang atau ngecas minuman? Ada apa? Besok gue nemenin bos ke pesta koktail. Gue bingung mau pakai yang mana buat pesta anggur. Hei, kapan dan di mana? Bisa gak ajak gue ikut juga? Yang ini. Aduh, masa ya sih? Aku kan udah pernah ikut pesta koktail. Bilang aja ke bos lo. Masa ya bawa temen gak boleh? Oke deh. Hehe. Makasih ya. Aku pasti gak akan pernah lupa kebaikan dan dukungan lo. Nah, sambil itu, bantu aku milih mau pakai yang mana dong. Wah, urusan milih baju emang datang aja ke aku. Lo dateng ke orang yang tepat. Gini nih ya. Baju itu penting banget sih. Tapi aura lo juga gak kalah penting. Dengerin aku, oke? Nah, sekarang aku perlu timbang badan dulu. Angkat kepala. Aduh, aku udah angkat. Tapi dagunya agak ditundukin dikit. Terus, pas lo lihat orang, harus lebih tulus. Penuh kelembutan dan kasih sayang. Itu harus lo keluarin sesekali. Ini apaan sih?
Lo bener-bener maksain banget ya. Ampun, lo jangan maksa. Udah deh, gini aja. Beneran? Ayo, ayo, ayo. Aku mau pilih-pilih baju buat lo. Haha, lo nggak akan pernah nyamain level aku. Sini, lo bisa duduk. Lihat nih, aku bakal ubah penampilan lo total. Gimana caranya biar lo bisa bikin mata Zhao Zong silau? Kok nggak bener sih? Selain kamu, siapa lagi yang dikelola Pak Direktur Zhao? Ya cuma aku. Cuma kamu? Ya udah, ayo kita kerja sama-sama dia. Kita harus jawab ekspektasi Pak Zhao ke kamu. Aduh, ngomong apa sih? Masa dia bisa suka sama aku? Bukannya aja tiap hari kayak gitu. Ya, sama-sama. Siapa yang mau sama dia? Ah, si orang kayak itu mau ngatur apa lagi? Nggak bisa lebih toleran dikit? Besok kamu mau pakai gaya apa? Aku tahu. Manis? Ah, manis nggak bagus. Ah, yang wangi juga nggak cocok. Aduh, yang asam pedas juga nggak oke. Ah, hahaha, ya ampun. Kamu berhenti dong. Aku kan mau ke pesta koktail, bukan ke bar. Aduh, cepat berdiri kamu. Ayo cepat unduh. Serat. Pak Zhao suka gaya yang kayak gimana sih? Ah, cepat bilang. Jangan Pak Zhao melulu. Aku mau kerja. Oh, pemikiranmu salah tuh. Kamu cuma asisten kecil, jadi apa yang bisa kamu kasih? Kita harus mengejar jadi istri bos. Istri bos. Jadi asisten kecil aja aku udah puas. Syukurlah. Kamu tahu kan betapa sibuknya aku? Untuk sementara aku nggak akan mikirin urusan cinta. Oh, jangan banyak omong. Kamu emang nggak ada waktu buat pacaran. Tapi kamu harus nikah. Kalau nggak bisa nikah, nanti kamu nangis sampai mati. Aduh. Jadi, aku nggak ada pilihan lain selain ini semua. Aku bawa semuanya kali ini. Serahkan saja padaku. Aku ini kayak Doraemon aja. Tunggu apa lagi yang kamu mau? Ya ampun. Ding 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 ding. Ah maaf ya. Biar aku yang rapikan. Hai, Vivi, aku dapat nih. Kamu cocok banget pakai yang elegan gitu. Tunggu aku cariin buat kamu. Gimana yang ini? Ya ampun, nggak bisa tuh. Yang datang kan orang-orang tajir semua. Punya aku ini cuma KW. Malu-maluin banget. Aku gantiin buat kamu. Hehe. Yang ini lumayan bagus, kan? Gimana? Hahaha. Ini. Jangan-jangan warnanya terlalu norak? Aku kan bukan pemeran utama. Vivi, yang ini keren banget. Ini cara berpikir kamu yang salah. Ya, kamu pasti bikin semua orang terpana dengan ini. Ya, Huang Ning Sue. Kasihanilah aku. HMPH, nggak mau. Aku serius nih. Ini tuh kayak dikasih hutan utuh. Kamu cuma minta sebatang pohon willow. Dikasih lautan. Kamu cuma minta setetes air. Jadi jangan minta yang muluk-muluk. Ya sudahlah. Aduh, udah deh. Jangan banyak omong lagi. Cepetan. Beneran nih? Beneran gak apa-apa? Kembali ke posisi atas. Kamu harusnya benar-benar balas budi sama aku. Ayo keluar olahraga. Ayo dong, percaya sama aku. Ya ampun, cepat pergi. Hei, kamu nggak bisa parkir di sini. Berhenti di sana. Lihat apa sih? Ayo pergi. Ayo. Tunggu sebentar. Ada makan buat makan. Bicara aja nggak becus ya? Ini anaknya Ketua Lim. Atur nada bicaramu. Yang Master Lim, maafkan saya. Saya nggak tahu Anda. Maaf, kamu melamun apa sih? Tolong parkirin mobilku sebentar. Iya, oh. Maaf. Yang baru datang nggak tahu aturan. Ayo masuk ke dalam. Koktail pesta sebentar lagi mulai. Terima kasih banyak atas bantuanmu.
Para tamu terhormat, selamat malam semuanya. Selamat datang di pesta ulang tahun ke-20 grup Seongda. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Saya ingin mengundang Bapak Lim Yong Seong, Ketua Grup Seongda, naik panggung berpidato, didampingi istrinya, Zhao Meihua. Para tamu terhormat, keluarga dan sahabat yang saya cintai. Selamat malam, hadirin sekalian. Saya mewakili grup Seongda. Selamat datang semuanya malam ini. Sahabat-sahabat telah berusaha keras, menempuh perjalanan ribuan mil untuk memberikan ucapan selamat, dan membahas urusan perdagangan, serta komersial terkait. Untuk peringatan 20 tahun berdirinya grup kami, ini telah menambah sentuhan kehangatan dan keharmonisan. Saya sungguh-sungguh gembira. Dan kepada sahabat yang membina persahabatan ini, dan telah berusaha tanpa henti, perbuatan tersebut menyatakan rasa terima kasih yang mendalam. Hari ini, saya juga memiliki ucapan terima kasih yang khusus, yaitu untuk berterima kasih kepada keluarga saya. Tanpa dukungan mereka selama bertahun-tahun ini, tanpa pengertian mereka, percayalah, Seongda tidak akan memiliki kejayaan seperti hari ini. Jadi, saya harap semua hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah untuk istri saya, Nyonya Zhao Meihua. Dalam pertemuan sahabat lama dan baru, saya mengusulkan untuk kerja sama tulus kita di masa depan, demi persahabatan abadi kita di kemudian hari. Semoga Anda semua dan keluarga bahagia dan sehat selalu. Mari kita semua angkat gelas bersama-sama. Sahabat-sahabat, bersulang. Aduh, Adik gue sendiri nih. Ini pacar gue. Ah, nggak kenal orang itu. Masa iya gue tahu? Hehe. Hahaha. Tiba-tiba ada sedikit masalah kecil. Ini malah bikin suasana tambah seru, teman-teman. Mari kita minum dulu sebagai tanda hormat. Selanjutnya, waktunya menari. Semoga kalian menikmati waktu bersama. Yada, ayo kita menari sebentar. Sutradara ya, gimana lompatan gue? Kamu menari cukup bagus. Pernah ikut kelas tari? Tentu saja. Kalau butuh penari, ingat aku ya. HMPH. Kalau gitu, kita tukar nomor telepon dulu. Gimana? Nggak masalah.
Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Boleh gue nari sama kamu? Gue menari atau enggak? Emang urusan lo? Urusin aja urusan lo sendiri, Vivi. Menari sama gue. Ah, eh. Chen Bin. Selama ini, kau sudah banyak bantu grup Xiongda. Berkatmu, kami bisa lewati satu tantangan demi tantangan. Ayo, ayo, kita bersulang untukmu. Pak Lin. Pesta koktail hari ini cukup sukses ya? Ah, terlihat begitu megah dan berkelas. Sekilas aja udah kelihatan, ini gaya khas Xiongda. Hahaha. Cuma alesan aja kok. Sekalian ngumpulin semua orang buat reuni. Hahaha. Maaf ya, Ayah. Soalnya ada urusan mendadak di kantor. Makanya aku telat. Sini. Aku perkenalkan. Ini Chairman Lin dari Xiongda kita. Oke, dadah. Oke, ini bagus. Pesta kayak gini kan bosenin banget ya? Iya, bener-bener bosenin. Mending kita minum lagi aja. General Manager Chen. Aku masih ada urusan lain nih. Aku duluan ya? Kalau kau pergi duluan, nanti aku sendirian di sini kan jadi makin bosen. Oh. Wah, rokmu ini bagus banget loh. Sampai jumpa besok. Ah.
Hai, Ling Xiao, kamu di mana? Aku kira kamu sudah pergi. Aku lagi bersiap-siap mau berangkat. Hai, Meng Tong. Makasih ya buat hari ini. Aku traktir makan lain kali. Nggak usah makan-makan. Tapi kalau kamu beneran bisa balik dan bantu Xiongda, aku jadi lebih lega sekarang. Itu tadi bos kamu ya? Oh, maksudmu dia? Iya. Dia lumayan baik ke aku. Lumayan baik. Baiknya gimana? Seberapa baik pun, sebaik apa sih? Tetap aja nggak bisa dibandingin sama jadi bos sendiri. Kamu bener juga ya? Kayaknya aku dapat satu orang lagi yang mau nasihatin. Ya, aku cuma nggak ngerti aja. Toko 4S beneran sebegitu menariknya? Kamu mau ninggalin Xiongda sepenuhnya? Ini bukan masalah toko 4S-nya. Aku punya mimpi sejak kecil. Mau buka bengkel mobil custom sendiri. Jadi aku harus mulai dari bawah. Biarpun bisa ngerti kebutuhan tiap pelanggan. Gak usah sungkan-sungkan. Papaku masih butuh kamu jagain. Semangat terus, Bang. Aku berangkat dulu. Nggak usah khawatir. Telat lagi ya kamu. SSSC. Telat lagi, katanya mau datang lebih awal. SSST, SSST. Vivi, kok telat lagi sih? Pak Sao nggak puas sama dokumen itu. Tolong dikerjain ulang. Selesai secepat mungkin. Harus selesai sebelum aku pulang kerja hari ini. Taruh di mejaku. Nggak mungkin aku bisa selesin dokumen ini sebelum pulang kerja. Terserah kamu. Nggak ketemu sama sekali? Oh, pemegang saham misterius ini, informasinya sangat terbatas. Bisa dibilang hampir nggak ada informasi yang bisa ditemukan. Mereka selalu muncul di ruang 708 untuk beli saham perusahaan kita. Lagi pula, mereka sengaja targetin pemegang saham minoritas. Pasti nggak sesederhana itu. Kita harus hindari bikin mereka curiga. Pertama, hajar Xiongda dulu. Xiongda itu aku baru mau bilang tuh, yang master. Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Aku sih orangnya sentimental. Kalau kamu gak mau cari aku, ya sudah. Aku juga ke sana. Xiongda, bisa nggak kita nggak bahas ini lagi? Awalnya aku juga nggak tahu hubungan kalian, kan? Lagi pula, perusahaanmu jalan dengan baik kok. Wah, aku dulu ya. Dia nggak memperlakukanmu dengan baik. Jangan ngomong gitu dong. Kalau kamu masih anggap aku kakakmu, aku pasti bantu dimanapun. Kamu jabatan apa di Xiongda? Asisten ketua. Lumayan kan? Pasti kamu bisa akses banyak proyek inti, ya? Mana ada yang inti-inti? Cuma numpang ngurusin ini itu aja kok. Aduh, jangan pura-pura deh. Kalau gitu, aku mau minta banyak informasi berharga dari kamu. Nggak mungkin kan? Aku lagi ngobrol sama kamu, teman. Aku baru aja masuk perusahaan. Masa sih mau nyusahin aku? Kamu salah tangkap. Kamu nggak tahu siapa aku? Aku nggak mungkin ngelakuin hal yang ngalangin rezeki sendiri. Tapi lawanku belum tentu berpikiran sama. Aku mau nanya sesuatu. Oke, silakan. Udah nemuin bukti manipulasi saham Xiongda? Sepengetahuanku, nggak ada. Masa sih? Jangan-jangan saham grup Sao juga udah dimanipulasi? Nggak ada. Gimana mungkin? Nggak. Ayo, minum. Gimana kalau ini? Menurut kalian roadshow gimana? Bagus. Ramai, banyak orang. Lematis, kamu gimana pendapatnya? Roadshow sih biasa aja, nggak ada yang baru. Kedua, kurang efektif buat penyebaran. Apalagi yang datang ke acara juga nggak banyak. Aku sih pengen banget di mobil. Nggak cocok buat nyebarin semangat budaya kita. Terus menurutmu gimana? Film pendek. Menurut kalian semua gimana?
Kami udah pernah pertimbangin itu. Tapi biayanya terlalu tinggi. Tahu, nggak usah bahas produksinya. Anggaran buat aktor aja. Anggaran kita nggak cukup. Aktor sih gampang. Kita bisa buka audisi terbuka. Dari karyawan kantoran sampai mahasiswa. Proses itu sendiri udah promosi. Masuk akal juga. Ada yang setuju? Aku rasa cara ini bagus banget. Acara pencarian bakat lagi tren banget. Bagus? Kalau gitu, bagian perencanaan segera bikin proposalnya. Oke. Pak Direktur Zhao, ini laporan yang sudah saya rapikan. Taruh saja. Cukuplah. Terima kasih, Pak Zhao. Saya akan bekerja lebih giat lagi. Kalau gitu, saya pamit dulu. Hah? Tunggu dulu. Aku sudah baca dokumen-dokumen ini. Belajar dari cara orang lain. Kamu punya 3 hari buat baca semua, terus bikin laporan untukku. Harus nulis lagi? Kalian banyak banget. Tutup pintunya ya pas keluar. Wah, ganteng banget. Lihat tuh. Dibandingin sama Direktur Zhao kita. Emang lebih oke lagi. Bener tuh, gantengnya. Vivi. Oh, aku bawain sesuatu nih. Hah? Aku lagi kerja. Iya kok. Kamu mau apa sih? Aku bawain kamu gaun. Kemarin kan aku bikin gaunmu. Tolong, aku mohon. Bisa tolong bersikap baik? Bisa tolong jangan ganggu kerja rekan saya? Direktur Utama Zhao. Halo, Tuan Zhao. Apa pekerjaan yang saya minta sudah selesai? Saya baru saja mau. Kerjakan sekarang. Barang itu belum diambil. Kalau kamu tidak suka, aku akan belikan yang lain untukmu. Sudah saya taruh di meja kamu.
Dari tadi kamu asyik ngeflirti sampai ke sini. Dia beda ya? Kalau gitu masuk dulu, duduk sebentar. Lain kali saja. Masih ada beberapa urusan, saya pamit dulu. Bagaimana kalau semua orang salah paham? Urusan gelap apa mungkin saya punya sama Zhao Zenan itu? Ya susah juga bilang. Takut apa sih? Mereka cuma iri aja sama kecantikan alamimu. Kita semua di sini cari makan. Siapa sih yang enggak pernah digosipin? Kamu punya bos itu? Kenapa dari tadi enggak bilang? Mau ngapain? Saya bisa ngapain? Cuma mau cari-cari gosip aja. Yang satu ini punyamu. Persis kayak di buku cerita. Kisah Cinderella berubah jadi putri salju. Bos kamu itu. Pasti ada juga yang nyanyi di belakang layar. Jangan coba-coba pura-pura bodoh di depanku. Tentu saja menarik. Kamu pasti sudah merasakan sesuatu. Mengaku saja sudah. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Enak, ya? Nonton TV aja terus. Aku mau tidur lagi. Selamat malam, dadah dadah dadah. Mimpi indah. Koko Klematis. Manajer umum Zhao. Manajer umum Ling Xiao Shao. Manajer umum Ling Xiao Shao. Kamu juga nggak mau nonton, kan? Ini juga dia beliin pas ulang tahunnya dulu. Sekarang anak-anak pada pakai baju model apa sih? Beneran deh. Baju yang kuberikan, nggak ada satupun yang dipakainya. Semuanya beli sendiri. Duh, anakku. Sudah gede begini, masih bikin pusing juga. Udah, jangan diberesin barang-barangnya. Lagian juga dia nggak bakal pulang. Duh, meskipun nggak pulang, tetap harus diberesin. Lagian dia kan anakku. Aku kasih tahu ya. Lin tua. Tadi kamu lihat kan aku lagi membereskan barang-barang. Aku merapikan baju-baju lama ayah. Sweater ini juga dulu ku kasih pas ulang tahunnya. Aku yang rajut sendiri. Ingat waktu itu, aku baru aja belajar merajut. Lengan yang ini rajutannya nggak rata, satu panjang, satu pendek. Waktu itu, kakakku lihat, dia tiap hari bilang ke aku. Duh, adik, tolong rajutkan satu untukku juga. Iya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Ngomong-ngomong, 2 hari lagi hari peringatan ayah. Ingat ya, pastikan Ling Xiao pulang. Makam tua. Menurutmu, orang dari pihak mereka bakal datang? Aku lupa kapan makan malam reuni itu. Bagus. Aku senang banget hari ini. Semuanya bukan cuma ingat. Hari ini ulang tahunku. Kalian bahkan jauh-jauh datang ke sini cuma buat rayain ulang tahunku. Nah, ini baru namanya kebersamaan dan keharmonisan. Jadi, aku mau manfaatin hari ini yang kebetulan ulang tahunku. Buat umumin satu keputusan. Setiap tahun tanggal 15 Agustus, kita semua harus berhenti kerja. Berkumpul bersama dengan harmonis dan bahagia, bersatu padu. Kalau semua setuju, ayo kita minum. Aku setuju. Bersulang. Ayo, langsung kita mulai. Ayo, mantap, bersulang. Hehe, si Plum Blossom. Hehe, simpan aja ilmu pasta gigi yang kamu pelajari itu. Aku senang hari ini, haha. Jiang Wo,
Biar aku angkat gelas buat kamu. Ayo, kita semua doain ayah panjang umur. Oke, ayah, selamat ulang tahun. Doain kakek panjang umur. Selamat ulang tahun. Ayo, kita doain kakek panjang umur. Cepetan makan sesuatu. Ayo makan. Makan yang banyak. Hati-hati, jangan sampai kepanasan. Ngeri lagi ya? Coba rasain. Hehehehe. Enak nggak? Nak kecil, aku beneran makan lumayan banyak. Makan apapun gak ada yang senang masakan kamu. Itu kan kata anak muda sekarang. Kalau mau pegang hati suami, pertama, aku harus menang hati suami lewat perutnya. Kamu bilang kalau aku nggak punya dua keahlian ini, aku bisa biarin kamu tinggal sama aku selamanya. Ya, kalau kamu bilang begitu. Waktu muda, mending aku cari koki aja. Ya, kokinya harus secantik aku dong. Lagi pula, anakku juga suka masakan aku. Kamu lihat apa di sop ayam? Daging sapi brisket rebus dengan lobak. Dari kecil, aku selalu masak buat dia dalam jumlah banyak sekaligus. Mangkuk besar setiap kali makan. Aku memang suka makan ini itu. Kamu bilang anak kita. Semuanya baik-baik saja. Cuma urusan kerja. Dia selalu berdebat sama aku. Selalu nentangin aku. Aduh, Dia kan anak laki-laki. Kamu bapaknya. Kamu harus bimbing dia komunikasi sama dia pelan-pelan. Baru ketemu, suruh dia lakukan ini itu lagi. Orang mana tahan? Sekarang ini semua orang bilang lagi banyak tekanan. Kamu juga banyak tekanannya. Ngerti nggak? gimana kalau gini? Suruh anakmu pulang makan. Kamu bilang aja sama dia. Asal dia senang. Mau ngapain ke depannya? Aku nggak bakal ikut campur lagi. Beneran? Aduh, Bapak udah sadar nih? Nih, aku kasih udang. bener-bener enak banget, Smira. Kebanyakan nonton drakor, sampai pakai kata-kata asing gitu. Hinan, sudah kamu tinjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, aku mau bilang. Aku nemuin ada pemegang saham misterius di perusahaan kita. Dia belum pernah muncul sama sekali. Bahkan, dia diam-diam beli saham dari investor retail kita. Ayah tahu. Jangan khawatir. Dia cuma pegang 2-3 saham doang. Kamu gak usah pusingin ini. Bisnis butuh visi yang luas. Lihat lebih jauh ke depan. Lebih perhatikan perkembangan perusahaan lain di industri ini. Tapi ayah, aku cuma pengen tahu, sebelum aku pulang ke Indonesia, apa ayah sadar? Nggak ada. Kayaknya lawan baru mulai bergerak. Nah, pas kamu mulai bergerak, dia juga punya rencana jangka panjang tahu. Jangan takut. Ayah udah sering lihat hal kayak gini. Hinan, sekarang kamu juga gak usah khawatir. Soalnya lawan masih di balik layar. Kita belum bisa bedain kawan lawan. Mungkin aja orang dalam perusahaan sendiri. Jelaskan struktur organisasi dan hubungan personal di perusahaan. Beda-bedain kawan sama lawan. Bagus. Aku juga rencananya begitu. Bagus. Aku akan balik ke Indonesia secepatnya. Jangan ada beban. Lakukan aja dengan berani. Jangan khawatir, ayah gak akan mengecewakan kamu. Terima kasih, ayah. Wah, banyak sekali makanannya. Jangan lupa bagi-bagi camilan ke semua orang. Terus, ini semua makanan beku yang kubeli. Duh, ibu taruh di kulkas untukmu. Dengerin dulu. Ada banyak, loh. Duh, lihat kulkasmu. Selain Coca-Cola, isinya kosong melompong. Gak ada apa-apa. Ibu belikanmu pangsit. Ini ada bakcang. Ada pangsitnya. Bu, ibu bilang kamu beli banyak banget barang. Di sini aku nggak kekurangan apa-apa kok. Kamu kan juga nggak tinggal sama kami. Kamu kira ibu nggak khawatir sama kamu? Dengar ya, Satu-satunya di dunia ini yang paling khawatir sama kamu cuma ayahmu. Emang ibumu tahu? Katanya kamu sibuk banget kerja di dealer 4S itu. emang segitu sibuknya? Nggak terlalu sibuk kok. Pulang cuma masa ala kadarnya aja tiap hari. Lagi pula, aku pulang aja makan. Ayah malah lebih cerewet daripada ibu. Ibu terlalu bawel, ya? Mereka juga ikut campur urusan hidupku. Ada gak sih? Ibu pernah ikut campur hidupmu? Asal kamu mau pulang makan malam sama ibu. Ibu nggak akan ikut campur hidupmu. Kapan kamu pulang makan malam sama ibu? Besok malam aku pulang makan. Beneran? Wah, bagus banget. Ibu udah putuskan nggak mau urus hidupmu lagi. Ibu pergi dulu. Iya, Bu, aku antar ibu.
Mau kasih hadiah lagi buat ibu? Aduh, kamu sayang banget sama ibu, ya? Pasti dong, aku sayang ibu. Hihihi, anak yang baik ya. Hahaha. Duh, jangan lupa pulang lebih awal besok, ya? Cuma ibu yang paling baik di dunia ini. Aku udah lihat sendiri kemampuanmu. Wah, banyak banget makanan enak. Ya udah, aku yang makanin deh buat kamu. Makan apa aja yang kamu suka. Yang di meja itu udah kamu habisin semua. Baru tenang deh hatiku. Makan aja gak cukup. Masih ada lagi di kulkas. Wah, ibumu benar-benar mikirin semuanya ya. Ini semua udah disiapin buat kamu. Rasanya nggak enak kan kalau kamu ambil dan pakai? Ibumu yang nyiapin buat kamu. Aku tak bisa ganti posisimu nikmati kasih sayang ibu. Gak apa-apa. Ibuku cuma lagi kebanyakan kasih sayang. Aku kasih kamu dikit. Hei, aku ngomong sama kamu Sob. Kamu bilang ibumu baik banget sama kamu. Kenapa nggak mau nerima aja? Kamu yang hidup enak-enak malah nggak bersyukur. Ngerti nggak sih? Kamu ngerti apa? Ibuku bilang ini taktik psikologi. Dia cuma pengen aku pulang dan dikungkung sama mereka. Kalau kamu, gimana? Mau jatuh ke perangkapnya nggak? Intrik di istana. Aku bahkan pakai jebakan kecantikan. Tapi ya, menurutku kamu harus balik dan bantu. Ayahmu nggak mungkin bisa urus semuanya di perusahaan sendirian. Ah tapi ya, kayaknya gak balik juga gak apa-apa sih. Kalau lo gak balik, gue kan bisa nikmatin semua makanan enak ini kan? Lagi pula, gue masih harus bayar sewa sendirian. Pagi. Pagi banget, pagi-pagi amat. Pagi-pagi buta. Nih datang. Sarapan dulu. Wah, kopi. Roti lapis. Itu emang kecil banget sih. Ling Xiao, ini sarapan gue. Mie instan itu buat lo. Bukan Ling Xiao. Gue bilang, lo tuh bener-bener gak bisa dipercaya. Lo mau suruh gue makan mie instan yang lo baru gigit itu? Apa? Masih meremehin gue, ya? Cepat makan. Sebentar lagi ada rapat. Pagi, Direktur Chen. Direktur Chen, pagi-pagi. Waduh, Direktur Chen. Pagi. Pak, gue pulang. Gue balik. Sini duduk. Tuan muda lagi minum teh. Akhir-akhir ini kerja gimana? Lumayan, gak ada masalah kok. Dulu bilang pergi dari rumah biar lebih terasa. Tapi di lingkungan sekecil itu, beneran bisa berkembang? Ketua, ada tamu mau lihat-lihat perusahaan. Baik, persilakan masuk. Silakan. Ketua Dewan,
Meng Tong ya. Kamu cari-cari aku ada apa? Ada dokumen mendesak dari Departemen Pembelian. Perlu ditandatangani sekarang juga. Bagus. Ikut aku ke ruang kerja. Oh iya, dedikasi. Kebetulan, aku mau uji kamu juga. Kita kerjakan bareng. Ketua, ini dokumen yang bagus. Ling Xiao, sini duduk. Wah, ayah lupa kacamatanya di ruang tamu. Bantu ayah cek, ada yang kurang nggak? Gimana? Ada masalah? Gak ada masalah sama sekali. Oh, nggak ada masalah ya? Tanda tanganin ini untuk ayah. Ketua Dewan. Mau dilihat lagi filenya? Oh, Ling Xiao, coba kamu lihat aja. Dari kecil dia udah bantu aku tinjau kontrak. Ayo, tanda tangan saja. Pak Liu, makanannya sudah siap. Waktunya makan. Bagus, Sudah ditandatangani. bagus. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo pergi. Ayo kita makan malam bersama. Sini makan malam. Cepat sekali makannya. Nak, sini makan malam. Bu, ini mewah sekali. Ayo Mengtou, duduklah. Ketua Dewan, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Ada dokumen mendesak yang harus dikirim. Memang ada kerjaan yang harus diselesaikan. Ayo, cepat duduk. Kita bicarakan setelah makan. Duduk. Masakan ibu kelihatan enak sekali. Nak, ayo, udang, kesukaanmu. Terima kasih, Bu. Mengtong ya. Kamu dan Ling Xiao usianya hampir sama. Lingkungan tempat kita dibesarkan juga cukup mirip. Tapi kamu tahu apa yang aku kagumi dari kamu? Yaitu kamu baru saja kembali ke Indonesia. Magang di perusahaan besar untuk pengalaman. Nah, ini benar-benar patut dipuji. Tapi ada satu hal yang aku kurang paham. Klematis. Kamu malah menyanyiakan lingkungan yang bagus seperti itu. Kenapa tidak sekalian saja berlatih di rumah? Kamu malah harus pergi kerja pada orang lain. Kalau merasa canggung dengan ayahmu sendiri, itu juga bisa. Perusahaan ayah punya banyak anak perusahaan. Kamu bisa ke sana untuk berlatih, kan? Aku angkat telepon dulu. Makan. Kenapa ngomong gitu semua? Oke deh. Aku langsung ke sana. Perusahaan masih ada beberapa urusan. Kamu makan dulu aja. Ya, tapi kamu harus bisa makan dulu sebelum pergi. Nak, jangan pergi sebelum makan. Kamu kan ketuanya. Aku cari dia dulu. Mengtong, kamu makan aja dulu. Kamu makan aja. Ayo, makan. Ah, Ayo pergi. Kamu pergi lagi, kan? Janjimu sama aku gimana? Bukannya bilang gak akan ikut campur urusan anak lagi? Aku baru aja berhasil bujuk dia pulang buat makan. Lihat, aku jadi ngelantur lagi. Makan malam keluarga aja gak bisa. ya sudah. Makan aja. Klematis. Ketua nggak sengaja kok. Jangan salah paham sama dia. Aku nggak salah paham. Aku udah hidup sama dia lebih dari 20 tahun. Tentang ini kamu nggak usah khawatir. Apa aku ganggu keluarga kamu? Motong, kamu salah paham. Aku nggak peduli papa ngomong apa tentang aku. Aku tahu dia cuma mau memotivasiku. Tapi aku beneran pergi karena ada urusan. Itu bagus. Aku takut nggak bisa penuhi harapan papa. Aku cuma harap kamu bisa bantu dia urus Yongda. Orang yang papa lihat, pasti nggak ada masalah. Tetapi kamu jangan khawatir. Aku akan usahakan yang terbaik. Kalau gitu kamu masuk dulu. Dah, baik. Tapi tanpa dana. Bagaimana kita mau promosi audisi terbuka? Santai aja soal ini. Kita punya lebih dari 10.000 anggota. Ada lebih dari 100.000 fans yang follow akun publik kita. Ada juga website resmi kita. Media coverage kita sendiri aja udah cukup.
Iya. Asal pemenangnya dibayar. Gue gak percaya gak bakal ketemu orang yang cocok. Nyari orang sih gak susah. Cuma gue takut gak bakal ketemu orang yang beneran qualified. Gimana ya jelasinnya? Kalau proses seleksi kita berakhir dengan gampang banget. Nanti efek publisitas kita jadi hilang. Menurut gue, proses seleksi ini harus dilakukan bertahap, pelan-pelan. Setiap tahap harus kaya dan menarik. Kita harus tanamkan konsep dan karakteristik brand kita. Biar narik perhatian orang yang mungkin gak terlalu ngerti mobil. Tapi punya daya beli yang beneran kuat. Gimana kalau pakai konsep game? Ide bagus tuh. Ling Xiao akan ikuti alur pikiranmu. Oke, nanti gue mulai bikin kerangka konsepnya dulu. Kamu bantu gue kayain detailnya. Gue mau keluar sebentar. Akhirnya selesai juga. Udah tidur? Belum juga. Besok ada naskah iklan. Kamu bisa dateng? Kamu ikut? Aku kan sutradaranya. Kalau kamu sutradara, aku ikut.
Gimana reaksinya? Responnya cepat banget. Udah lebih dari 30,000 orang yang daftar. Diperkirakan sebelum acara selesai, bakal makin banyak yang gabung. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Acara ini pasti sukses. Kita harus berterima kasih sama Ling Xiao. Sama usaha bareng semua orang. Kak, kamu hebat banget. Gimana kalau gini? Malam ini aku traktir makan enak. Oke. 616. Halo, apa kabar? Boleh tanya, Rao ada? Silakan masuk. Oh. Bagaimana kalau sedikit lebih diatur? Si Sue nungguin kamu. Sebentar ya, iklan apa sih ini? Ah, iklan lingerie. Kenapa gak bilang dari tadi? Loh, kenapa emangnya? Aku gak mau syuting yang kayak ginian. Aku kira kamu biasa bikin iklan-iklan gitu. Aku agak malu. Anggap aja lagi di pantai. Temenku bilang pas mereka syuting iklan dalaman. Dia bisa tenang. Aku di sini, gak bakal ada masalah. Terus untuk tur pulau, aku cuma ngandelin kamu. Ya udah, ayo ganti baju. Oke, ikut aku. Persiapan yang baik. Sebentar lagi, semua bakal isi. Langsung syuting aja. Penerbangan selesai. Pak Liu selalu datang, hahaha. Direktur Utama Liu, menurut kalian siapa yang lebih cocok? Yang ini saja. Jadi, seperti yang kuduga, ya? Jadi, kapan menurutmu kita bisa syuting adegan utamanya? Bisa syuting sekarang juga. Tidak apa-apa. Pemeran boleh ditemani untuk ganti baju. Senior, aku ganti baju di sini. Halo, Tuan Liu. Permisi, hei, ini kartu nama kami. Bagus sekali. Semoga bisa kerjasama. Bagus sekali, Direktur Utama Liu. Kami sangat ingin bekerja sama dengan Anda. Kamu memang pandai merayu. Tidak masalah, tidak masalah. Terima kasih. Halo, Tuan Liu. Apa Anda sangat sibuk? Halo, Tuan Liu. Apa-apaan itu? Direktur Utama Liu, SST. Kamu membuatku kaget. Bos Liu, jangan gugup. Kita sudah sangat dekat. Sebenarnya, kami selalu mencari model persis seperti Anda. Ini perusahaan kami. Juga bersiap melangkah ke mode avant-garde. Saya berencana menandatangani kontrak dengan Anda. Saya akan memberi Anda 3 juta untuk tahun pertama. 3 juta, betul. 3 juta. Kami angkat Anda sebagai duta merek. Bagaimana? Lumayan. Ingin mencoba? Ada apa? Kamu memang. Jangan berlebihan. Begitulah keadaannya. Mari komunikasi mendalam dengan setiap model. Kamu paham kan? Kamu mengerti? Hehe, sekarang kamu paham kan? Baiklah, itu bagus. Bawakan satu untuk Xiaoping. Manajer Liu di mana? Aku baru lihat dia keluar.
Masa sih? Lepasin gue. Lepasin. Kamu mau apa? Manajer Liu. Ini adik perempuan aku. Ya ampun, adik kamu emang luar biasa banget. Kamu, Manajer, gimana menurut kamu? Kalau ada apa-apa, mending kita selesaikan syuting film ini dulu, baru kita bicara. Oke kan? Nanti aku bawain adik atau apa gitu. Kamu harus kasih tahu dulu. Manajer Lu. Dia masih belum paham. Aku minta maaf atas namanya. Kamu juga harus paham. Seperti yang kamu lihat, kalau ada masalah dengan pemainnya. Ayo kita berdua keluar dulu, ngobrol baik-baik. Enggak, kamu salah. Buat aku, image adik kamu cukup bagus. Aku mau minta dia jadi bintang iklan produk perusahaan kita. Sesederhana itu. Kamu bohong di mana? Gak sama sekali. Dia cuma mau ngebully aku aja. Enggak, kamu juga banyak. Aku nada bicara kamu. Gimana aku bisa kayak gitu? Iya kan? Aku, Liu ini. Orang itu butuh muka. Pohon butuh kulitnya. Kelinci tak makan rumput di depan lubangnya sendiri. Baiklah. Siapa yang kau maksud tak tahu malu sepanjang hari ini? Adik perempuan itu. Apa marga dia yang? Apa marga Muro? Kalian berdua beda marga. Kata kertas bagian figuran. Bodohi hantu saja. Jangan kira aku tak tahu niat busukmu. Aku sudah terlalu kenal dengan sutradara-sutradara macam kau. Pikiranmu sama persis denganku. Buat hal, sudah kubilang kau salah. Salah apanya? Aku salah apa? Sebagai sutradara, aku punya prinsip moral sendiri. Aku bawa dia ke rumahku, untuk bertanggung jawab padanya. Ya ampun, dengan baik-baik. Jangan pernah sentuh dia lagi. Astaga, aku salah apa sih? Kamu jangan ngomong aku. Kalian ini sudah keterlaluan. Tidak, anak muda, kau bukan cuma tak tahu apa-apa soal cinta, tapi juga bisa berusaha. Bisa kau ubah? Tidak juga, keluarlah dari sini. Hehe. Aku keluar. Bagus. Ku beritahu. Di hidup ini, bisa kerjasama dengan orang seperti kau. Sungguh memalukan. Hei, sini, kau kembali. Hei, kau coba-coba lagi, ku bunuh kau. Ayo, kita minum. Ini enak. Ini dan ini, makan yang banyak. Makanlah sesuatu. Tambah berapapun sama saja. Ayo, habiskan. Kalau jadi hantu, repot juga urusannya. mulai sekarang, perusahaan kita akan ada kumpul-kumpul sebulan sekali. Biayanya akan aku tanggung sendiri. Hari ini, saya juga ingin mengakui seorang rekan kerja. Meski baru bergabung di perusahaan ini belum lama, tapi dia sudah berhasil mendapatkan 2 pesanan. Dia adalah Ling Xiao. Hebat sekali. Ling Xiao, coba katakan sesuatu pada semua orang. Saya percaya, asal kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Mendedikasikan diri sepenuhnya pada pekerjaan. Itu sudah cukup. Sebenarnya, saya rasa saya hanya beruntung saja. Saya masih harus banyak belajar dari rekan-rekan dan senior. Kamu terlalu rendah hati. Kamu benar-benar sudah sukses. Ayo. Demi perusahaan kita. Mari kita semua semangat dan berusaha maksimal. Ayo, terus semangat, semangat, semangat. Baiklah, silakan duduk. Makan, makan, makan. Sini cari banyak makanan enak. Ya, bagus juga begitu. Terima kasih, Agen. Anda juga makan. Bagus. Direktur Chen. Saya ingin bersulang untuk Anda. Ling Xiao, saya bersulang untukmu. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk perusahaan. Seharusnya kamu yang melakukannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tinggalkan saja di sini dengan tenang. Tidak akan berhasil. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian hari ini. Tidak apa-apa, bukan begitu. Ini salah saya yang tidak menjaga kamu dengan baik. Hal seperti ini bisa terjadi. Saya benar-benar bodoh. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Ini benar-benar bukan salahmu. Saya sudah tahu hal seperti ini akan terjadi. Saya cuma tidak menyangka ini akan menimpa saya. Tapi nggak apa-apa. Kan orang jadi bijak karena pengalaman? Oh iya, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar bikin aku kagum. Beneran, pas kamu berbalik badan dan narik aku pergi. Dia itu cowoknya ganteng banget. Kayak superhero gitu. Mana ada? Enggak kok. Justru orang yang berani bilang tidak ke sisi gelap masyarakat. Itu baru pahlawan. Omongan kamu tadi yang mana lagi sih? Kerjasama dengan orang kaya kamu. Itu penghinaan terbesar dalam hidup gue. Dia itu cowoknya ganteng banget. Wah, bener banget kata-katanya. Kayak prajurit pemberani yang siap mati.
Kalau nggak jadi aktor, sayang banget bakat kamu. Makanan enak nggak takut, santai aja kita nikmatin. Aku yakin kamu pasti bakal sukses. Beneran? Aku juga ngerasain hal yang sama. Hahaha. Oke, cuma karena omongan kamu tadi itu. Gue putusin kita minum-minum malam ini. Aku temenin kamu, biar pelayan yang bawain anggurnya. Dengar ya, hari ini, sebanyak apapun aku ngomong, semuanya percuma. Kalah padahal udah di tangan, itu namanya gagal. Kegagalan itu kunci buat buka pintu kesuksesan. Hah? Ayo, kita bersulang untuk kegagalan kita hari ini. Kegagalan aja perlu dirayain. Bisa dicoba. Dengerin ya. Kamu yang bilang ini. Setiap kali aku nemuin kunci ini. Kunci kamu ini. Ah, kok ada yang bisa ganti kuncinya pakai kunci kamu? Juga jangan khawatir. Pasti bakal ada hari di mana aku bisa buka pintu kesuksesan. Keadilan. Keadilan. Kamu pikir ada keadilan di masyarakat ini? Waktunya menderita. Pasti itu Bos Liu. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Iya, cuma bos Liu itu. Lihat hapus sesuatu. Ponsel ini. Haha, gue kasih tahu ya. Lain kali gue ketemu bos Liu itu, gue bakal rekamin dia buat lo. Gue upload di internet. Iya, sekalian gue kasih rating 1 bintang. Sambil minta ganti rugi darinya. Wah, upload di medsos. Hehe, kluk. Ayo, gue yang tuangin. Hahaha hihihi. Rating 1 bintang, wakakaka. Habis? Hah? Beli lagi, Gue jadi inget puisi nih. Kondisi kita sekarang tuh. Sama-sama jatuh miskin. Haha, Kenapa baru ketemu rasanya udah kayak saudara? Awalnya gue pengen setia sama cita-cita tinggi. Tapi malah jatuh ke jurang. Bakat kayak gue. Wah, Gak ada yang ngargain, sama sekali. jangan. Tuangin dulu baru beli. Hei bang, kita udah tutup di sini. Dari dulu pahlawan muncul dari muda. Lanjutin kalimat selanjutnya. Cewek cantik ini. Ini, 2 orang ini. Salju. Bos yang bayar. Ah, kami datang, haha. Aku gak tidur. Aku mau minum Aduh, jangan pergi. Stop. Tenang aja. Minum anggur, minum yang enak. Aku lihat dia. Aku mau jadi diri sendiri. Ada apa ini? Ada satu lagi di mobil. Kamu kenapa sih? Masa masih minum alkohol? Pulau Rao. Pulau Rao siapa? Halo, mau kuantar kemana? Kamu tinggal di mana? Hei, kamu ngomong. Mau kuantar kemana? Ayo, ngomong. Hei, Tuan. Langsung cari Hotel Express aja. Oke. Ya ampun. Oh. Oh,
nyanyi bareng aku ya. Satu ah, aku nyanyi ah ah ah. Astaga. Aku mau nyanyi. Mau terbang lebih tinggi lagi. Terbang tinggi-tinggi. Gunung berapi badai. Hei, lu ngapain sih? Arto, berhenti terbang-terbangan. Lu gila ya? Lu terbang lebih tinggi. Hahaha, terbang lebih tinggi. Pasir merah bagai angin. Chengdu, udahan. Menderu seperti angin. Lepas dari pelukanmu dan tanya. Orang macam apa sih ini? Ah, siapa yang bikin lu kecewa? Kecewa apaan sih? Siapa lu? Ini di mana? Hotel. Adik. Kenapa cewek cantik kayak lu gangguin gue? Lu ngomong apaan sih? Ulangin, tolong jelasin ke gue. Gue gila. Lu percaya gue percaya banget. Apa yang terjadi kemarin? Tadi malam lu sama adik gue minum kebanyakan. Gue juga gak bisa bawa lu ke tempat gue. Cuma bisa bawa lu sampai sini. Lu ini siapa sih sebenarnya? Ning Sue. Tidak. Kamu yang bawa aku ke hotel. Siapa bilang kamu berhak tidur semalam sama aku? Apa yang kamu omongin? Siapa yang mau tidur sama kamu? Kamu muntah-muntah ke aku semalam. Terus, kamu buka jendela terus ngomong sendiri. Aku mau terbang. Sambil nabrak-nabrakin kepala ke kaca. Kalau bukan karena aku yang jagain kamu di sini. Besok tanggal segini udah jadi hari peringatanmu, tahu? Ah, tidak. Aku bilang sorry juga ya. Tentu saja, kamu pikir gimana? Tolong bayarin duit makan, taksi, sama sewa kamar. Aku gak pernah berutang sama kamu. Apa sih yang hebat-hebat banget? Hah, makan enak ya bayarnya mahal. Harus dikasih hari ini. Pasti lagi bokek. Hei, dengerin aku. Suatu hari, aku antar paket berhenti merokok ke rumahmu. Jangan beritahu adikku soal ini. Aku gak tahu dan gak akan ngomong. Oh, baiklah, jangan sentuh aku. Jalan. Ayo, aku harus check out. Kamu kan cewek, kok pakai kaos cowok? Urusin aja urusanmu sendiri. Dasar orang tak tahu malu. Zenan, kamu datangnya cepat banget. Wah, aku baru aja sampai. Aku mau salim dulu ya.
Pak, kita semua datang jenguk Bapak. Cuma di saat-saat kayak gini kita bisa kumpul semua. Pak, jangan marah sama kita. Pak, di sana Bapak baik-baik saja kan? Bapak harus doakan kita. Keluarga rukun, sehat walafiat, rezeki lancar. Hem. Udah, jangan nangis. Ya sudah, ayo kita pergi, ayo. Kakak, Jangan gitu. Hidangan yang enak sudah dihidangkan, silakan dinikmati. Aku sudah putuskan untuk pakai rencana Lin Yongxiong. Dan proyek ini akan diawasi langsung oleh Lin Yongxiong. Jiangwo, kamu bantu dia dengan baik. Mulai sekarang, setiap tanggal 15 Agustus, kita semua harus tinggalkan pekerjaan. Berkumpul dengan rukun dan bahagia, bersatu padu. Kalau semua setuju, aku cuma minum 1 gelas. Sekarang kita semua sudah satu keluarga. Saran apapun bisa kamu sampaikan padaku. Kamu bisa bilang, tapi kamu nggak boleh menghinaku seperti itu. Saran apa? Aku yang bangun kariermu. Baiklah semua, ayo kita makan. ayo, makan pelan-pelan. Cuaca hari ini benar-benar buruk. Jinang, kamu pulang saja. Terima kasih, aku akan antar kamu pulang. Tidak, terima kasih. Bibiku yang mengantar. Kamu pulang sendiri saja. Baiklah, aku harus pergi dulu. Hati-hati di jalan. Kurangi sedikit kecepatan. Kalau sudah sampai rumah, kirim pesan ke bibiku. Bagus. Hei, kakak sudah pergi. Kenapa kamu bahkan tidak pamit? Ini main-main apa? Biar aku kasih tahu sesuatu. Ayahmu tidak akur dengan pamanmu. Itu urusan generasi mereka. Tidak ada hubungannya dengan kamu dan Zenan. Kalian adalah saudara kandung. Mereka adalah orang terdekatku. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Ayah dan pamanku mau bicara apa? Hah, siapa yang tahu kedua orang itu? Aku cuma berharap mereka berdua tidak mengganggu ketenangan. Tapi pamanmu dan ayahmu juga tidak terlalu akur. Heh. Hah, sudahlah, ayo kita pergi. Aku antar kamu ke toko dulu. Aku dengar Ling Xiao nggak mau mewarisi Xiongda. Dia punya hak pilih untuk jalani hidupnya sendiri. Aku nggak mau paksa dia, biar masa depannya bebas. Lagi pula, Xiongda punya sistem pengembangan bakat yang solid. Penerus pasti nggak bakal kekurangan. Iya sih, ada perusahaan yang memang main nepotisme. Mengelola perusahaan cuma modal koneksi keluarga. Bisa-bisa malah dicela. Kamu lupa ya, dulu gimana caranya bisa ada di samping ayahku? Sekarang kita udah jadi keluarga. Siapa sih yang gak punya masa lalu dulu? Sekarang kita berdua udah tua. Kalau terus jalanin cara lama, yang gak bakal jalan.
Salah. Itu jaringanmu. Hah, kalau kita bukan pesaing, mungkin kita bisa jadi partner yang bagus. Betul. Kalau aku nggak bersaing dengan grup Sao, aku sendiri juga nggak nyangka bisa sehebat ini. Aku ulang lagi ya. Main tanpa lawan tanding, yang nggak seru. Tapi kalau mainnya sampai ngotot, baru menarik, kan? Ayah M. Kok pulangnya cepet banget? Kondisinya gimana? Sebenarnya aku nggak sakit-sakit amat. Liburan ke luar negeri itu cuma kedok aja. Ini membuat orang luar mengira aku akan mundur. Aku melakukan ini terutama karena dua alasan. Satu, untuk menciptakan kesempatan buat kamu, agar bisa sedikit melatih kemampuanmu, supaya cepat terbiasa dengan perusahaan. Dua, manfaatkan kesempatan ini untuk mengulur keluar mereka yang bermusuhan dengan perusahaan kita. Lihat saja tipu daya apa yang mereka mainkan. Bagaimana kondisi perusahaan akhir-akhir ini? Sama saja seperti sebelum aku keluar negeri bersamamu. Hanya saja pemegang saham misterius itu masih belum ketahuan. Aku juga sedang menyelidiki hal ini, tapi belum ada petunjuk. Iya, bisa begitu rapi. Pasti dia seorang master. Ahli sejati memang luar biasa. Hah, sempurna. Aku nggak percaya. SSS. Jadi menurutmu siapa? CK. Aku agak curiga Xiong Da yang mengaturnya. Aku juga pernah mencurigainya sebelumnya. Tapi aku punya teman sekampus. Dia adalah asisten Lin Yongxiong. Aku tanya dia. Dia bilang Xiong Da nggak ada kesempatan untuk beroperasi diam-diam. Dan dari yang aku tahu tentang dia nggak akan bohong padaku. Kalau Lin Yongxiong mau main kotor sama kita, dia bakal suruh asistennya, kamu tahulah. Tapi teman sekelasmu itu, dia mestinya bisa bantu kita. Aku ngerti. Aku bakal ngomong lagi sama dia. Bawa semua ini. Ini juga, coklat. Aduh, Ibu, udah cukup. Gak mungkin habis semuanya. Loh, coklat ini bisa nambah kalori. Kamu bawa cemilan segini banyak, nanti gendut. Ah, apa sih? Gendut? Ah, ibu ambil dikit nggak bakal gendut kok. Tunggu sebentar. Hei, pakai ini. Lim, taruh di mana sih cemilan non gendut kamu itu? Wah, bawa buat anak ibu dong. Ayo, Plum Blossom. Ayo. Duduk. Yehua. Lupakan yang sudah-sudah. Orang harus lihat ke depan.
Malah jadi bumerang. Kita nggak mau kayak gitu kan? Katanya. Papa, baik banget ya. Pasukan besar nggak bakal berantem kayak gini. Jangan khawatir. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Aku ambilkan makanan buat anakku. Anaknya udah pergi. Pergi? Kapan dia pergi? Dia nggak bilang ke kamu. Aku lagi ambilkan dia makanan. Kamu lagi jagain dia. Aku lagi baca buku. Aku juga nggak tahu. Kamu bisa apa sih? Hahaha. Manajer Umum Shen. Kamu suruh aku syuting video promosi ini. Walaupun kamu udah nemuin orang yang tepat. Aku udah mikirin semuanya buat kamu. Walaupun di sini kita cuma bikin film pendek sederhana. Tapi kita harus banget syuting dengan nuansa film Big Budget. Begitu gak muncul. Sebuah mobil sport Maserati Gigaton. Bagaikan macan tutul liar yang seksi dan elegan. Melaju liar di alam bebas. Lalu, sebuah helikopter mendarat langsung. Maaf, kami nggak punya budget setinggi itu. Itu juga nggak masalah. Helikopternya bisa kita ganti dengan layang-layang. Layang-layang? Ini udah melenceng jauh banget, ya? Halo, Tuan Chen. Kalau soal aku, pikiranku cenderung rada melompat-lompat. Mohon dimaklumi. Kami nggak pakai orang buat narik layang-layang. Yang narik itu mobil. Mobil sport Maserati Gigaton yang narik layang-layang. Pernah dengar mobil narik layang-layang? Betul. Ini yang benar-benar tunjukkan performa mobil kita. Kang Ming, aku perkenalkan. Ini sutradara Rao Shikai. Dia yang akan tangani pembuatan video promosi ini. Yang dua ini perencana proyek kita. Kayaknya kita pernah ketemu di pesta koktail grup Xiongda. Iya, bos, silakan duduk. Haha, Aku masih ingat, waktu itu ada cewek cantik di sampingmu. Oh. Dia pemeran utama wanita di filmku berikutnya. Aku ajak dia keluar buat cari suasana. Hei, Rao Dao, ini acara apa sih? Cari inspirasi di pesta koktail? Oh, baiklah. Bagaimanapun juga, mari bekerja sama dengan sutradara Rao untuk film yang bagus. Boleh begitu? Tidak masalah. Wah, Tuan Chen, dengan penampilan terhormat Anda, kalau fotogenik, itu malah lebih baik. Sedang mikir apa? Kayaknya kamu lagi lembur terus. Kamu pasti udah gila, dasar bodoh. Bukan. Cuma mau kasih tahu sebentar aja. Cuma catatan kecil. Ini beberapa ide awal saya untuk pengambilan gambar. Bisa kita ke ruang rapat untuk bicara? Yah, ini. Karya saya biasanya dikonsep dan diselesaikan sendiri oleh saya. Saya sangat percaya pada penilaian saya sendiri. Dan tolong jangan ragukan kemampuan saya, Manajer Umum Chen. Begitulah. Ling Xiao itu perencana proyeknya. Dia juga karyawan kami yang paling menjanjikan. Jadi saya masih cukup percaya pada penilaiannya. Hahaha, betul juga. Lagian seperti kata pepatah, 3 orang tukang sepatu punya ide, bisa ngalahin Su Geliang. Karena kamu karyawan berprestasi tertinggi di perusahaan. Berarti aku harus ketemu kamu. Bagus. Semoga kerjasamanya lancar. Kalau begitu, sutradara, mari kita mulai bekerja. Oke, silakan. Manajer Chen. Dia emang suka pamer banget ya? Terus kenapa gak kamu aja yang pamer? Waduh, gak mungkin. Halo. Baju putih ini punyamu? Yang mana? Oh, yang Dior putih itu. Boleh aku pakai? Pakai aja. Makasih. Wah, satu baju ini harganya bisa buat gaji 3 bulanmu. Mengaku bakal dapat keringanan. Lawan bakal dihukum berat. Siapa yang kasih ini ke kamu? Oh, kamu berhasil nanganin bosmu? HMPH, lagi mikirin apa sih kamu? Temenku yang kasih. Ya udah, aku coba dulu ya. HM. Heh, dandang-dandang. Cermin ajaib, cepat katakan. Apa aku wanita tercantik di dunia? Beneran?
Kamu cantik banget. Kamu cantik banget. Kamu yang paling cantik. Aduh. Mahasiswi Wei Wei. Lihat tuh, kamu punya banyak teman kaya dan baik. Cepat bagi-bagi rezekinya dong. Ayo kita janjian. Iya, cuma mikirin dia aja udah pusing. Setiap ketemu dia, rezekiku selalu hilang. Dasar sial, dikasih baju malah bawa sial. Ya udah, biar sial ini bunuh aku aja sekalian. Ayo, pukul aku, pukul aku. Aha, Duh, Nona. Bukannya kamu mau ikut audisi? oh iya, aku ada audisi. Hei, menurutmu aku cocok gak pakai ini? Jadi kamu pemeran utamanya, ya? Aku juga ngerasa gitu. Aduh, malu banget aku kalah. Hei, aku berangkat dulu. Dadah. Wah, kamu ganti-ganti ya? Astaga, aku juga malu. Aku deg-degan banget. Dapat yang salah. Iya. Bagaimana? Susah. Sudah tahu kan, Kon? Jangan sampai lupa, loh. Aku berangkat dulu. Dadah. Bye-bye. Aku pergi ya. Bye. Oh, gitu ternyata. Masih nonton cewek cantik. Interviewnya udah mulai. Hah, Vivi? Ketua Zhao baru aja nelpon kamu. Kira-kira sejam yang lalu, kayaknya. Wah, udah beres. Kak Wei Wei, angin menderu, sungai membeku. Prajurit pemberani pergi, takkan kembali. Hati-hati di jalan. M. Manajer HO. Santai-santai aja, nggak ada disiplin sama sekali. Jadi ini sikap kerjamu, ya? Aku kasih waktu 10 menit buat siapin semua bahan. Tunggu di bawah sana. Kalau nggak bisa, nggak usah datang lagi. Ngerti? Oh, Keluar. Ketua Lauli, tolong berhenti sebentar. Tunggu aku 15 menit. Aku mau beli sesuatu. Baiklah, Silakan lanjutkan, Tuan Zhao. Wah, bawakan barang baru itu, biar aku lihat. silakan lihat. Duduklah. Pilih satu. Yang ini kelihatan cukup bagus. Coba dulu. Ayo, pakai dan coba lihat. Direktur Zhao, ini sepertinya tidak pantas, ya? Pantas kok, Tuan Zhao memang punya selera yang tajam. Kalung ini cocok banget buat pacar Anda. Aduh, aku kan baru aja mulai kerja di perusahaan. Aku juga belum berkontribusi banyak. Ini bukan buat kamu. Oh, Dia itu orangnya. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan pertama konferensi aliansi hacker kami.
untuk melindungi privasi semua orang dan aura misteri yang diperlukan. Jadi kami semua memakai topeng. Tapi bukan berarti kami malu dilihat. Karena setiap dari kami adalah peri. Kami jiwa bebas di komputer rumah tangga. Kami mampu melakukan apa saja, bahkan lebih ada di mana-mana. Jika dunia digital harus dibagi menjadi kegelapan dan terang, maka kamilah raja-raja kegelapan. Ayo, angkat gelas kita dan mari kita bersulang semuanya. Bersulang, bersulang, bersulang. Sekarang tiba segmen yang sudah lama dinanti-nantikan. Kita akan memilih secara acak sebuah aplikasi ponsel. Siapa yang bisa menemukan kerentanannya paling cepat? Siapa yang menang hadiah 50.000 yuan dari saya? Hehehe. Namun, saya ingin mengingatkan kalian semua sekarang. Karena saya juga akan ikut serta dalam pertandingan ini. Jadi, mendapatkan 50.000 yuan ini, sama sekali tidak mudah. Hah, aku nggak takut sama kamu. Mulai, cepat, ayo mulai. Betul, ayo kita mulai. Ayo, oke, jalan. Ganteng dan wanita cantik. Sudah siap? Baiklah. Saya akan mulai hitung mundur. 3, 2, 1, ayo jalan. Kenapa tidak, ha? Ayo, cepat kasih semangat. Ketemu, hahaha. Hey bro. Penggemar teknologi kita adalah harta karun. Siap beraksi. Bro, lain kali, aku nggak bagi bonus sama kamu. Aku ambil semua dia. Hah? Nggak masalah, ayo kita lakukan. Ayo. Bro, aku perhatikan sesuatu. Dia bisa minum 1000 gelas, tak mabuk dengan sahabat. Hey. Gua nggak asal ngomong. Dengerin, gua mau kasih tahu rahasia. Dalam waktu dekat, akan ada kejadian besar di dunia keuangan. Hahaha. Seluruh kota bakal ngeliat. Hal ini, semuanya adalah hasil rancangan gua. Ngomong doang sih gratis. Jadi, segede apa sih kejutannya? Gua cuma bisa kasih tahu lo. Hal ini terjadi di antara dua perusahaan properti. Wahahaha hehe. Dua perusahaan properti yang mana? Aduh. Hey bro, hahaha. Jangan kebanyakan minum. Brigadir Jenderal. Aduh. Perusahaan properti. Bukannya keluarga Yun Xiao itu bisnisnya properti?
Jangan-jangan ini ada hubungannya sama keluarganya? Uhuk, 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 uhuk. Enggak. Enggak.